Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita berada di dalam pandemi COVID-19, namun marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini, detik ini, Allah masih melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semuanya. Juga Allah masih memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita. Bahkan Allah masih melimpahkan jutaan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang kita rasakan mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Nikmat yang kita rasakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat yang kita konsumsi secara pribadi maupun bersama istri. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan engkau hitung persatu nikmat yang kuberikan, kata Allah, niscaya engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Pemirsa rahimakumullah, ada orang yang beranggapan bahwa nikmat itu harus berupa harta yang melimpah, ladang luas yang membentang, rumah megah yang bertingkat, mobil mewah yang berderet. Padahal anggapan itu adalah salah besar. Anggapan itu adalah sangat dan sangat keliru. Untuk apalah harta yang melimpah, rekening yang ada di mana-mana, deposito yang tersebar di mana-mana, kalau dia tidak bisa mencicipinya? Untuk apa pula rumah megah yang bertingkat, andaikan dia harus hidup di ruang ICU berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun? Untuk apa pula mobil mewah yang berderet, kalau dia jalan ke sana kemari hanya menggunakan kursi roda, itu pun harus didorong? Dan untuk apa pula ladang dan sawah yang membentang luas, kalau tempat kembalinya hanya tanah ukuran 1x2? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kalian, yang ada pada jasad kalian, apakah tidak kalian perhatikan bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar? Kita berjalan, kita dapat berjalan, kita dapat bergerak, dan kita dapat melihat, itu adalah nikmat. Kita bisa berjalan, itu nikmat. Kita bisa menggerakkan tubuh kita, itu nikmat. Betapa sengsaranya mereka yang berbaring di atas ranjang bertahun-tahun yang kena penyakit stroke. Bahkan kita bisa mengedipkan mata, itu pun nikmat. Bisa dibayangkan pemirsa, andaikan kita tidak bisa menghidupkan mata dalam setiap saat, mata selalu terbuka, bahkan tidur pun mata terbuka, apa yang terjadi? Oleh karenanya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur.
hamba-hamba Allah yang senantiasa menerima apa yang Allah berikan kepada kita tanpa melirik yang ada di tangan orang lain. Pemirsa yang budiman, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada baginda kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita teruskan dakwahnya, kita tinggikan syariahnya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Rasulullah yang setia, sehingga di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Mengapa akhlak harus kita bahas? Karena banyak orang yang berilmu dengan titel yang berderet, tapi mereka mengesampingkan akhlak. Mereka tidak memperhatikan tentang materi-materi yang berkaitan dengan akhlak. Sehingga ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak berkah, ilmu yang dia punya tidak menjadikan dia taat kepada Allah, tapi justru ilmu yang dia punya hanya digunakan sebagai senjata untuk berdebat dengan saudaranya. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang takrif, definisi tentang akhlak, kemudian posisi akhlak. Secara bahasa, secara etimologi, akhlak jamak min khuluqin. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak berarti perangai, akhlak berarti tabiat, akhlak adalah tingkah laku. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang paling mulia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, akhlak artinya budi pekerti atau akhlak adalah kelakuan. Oleh karena di beberapa sekolah ada guru BP, ya, guru budi pekerti, tujuannya adalah untuk meluruskan kembali, mengingatkan kembali tentang kelakuan, mengarahkan tentang kelakuan dan budi pekerti siswa dari ketidaktaatan kepada aturan pendidikan, aturan syariat, dan lain sebagainya. Secara istilah, menurut Ibnu Miskawai, bahwa akhlak adalah halun li nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala riwayah. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Oleh karenanya, secara terminologi, makna lain daripada akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Rasulullah dalam hal ini bersabda, innal mu'min yudraku bi husni khulqihi darajat qaimil lail shaimin nahar, rawahu Tirmidzi. Sungguh orang-orang mukmin, mereka dengan akhlaknya yang baik,
Mereka dengan akhlaknya yang sempurna bisa mencapai kepada derajat yang mulia. Mereka habiskan malamnya dengan sholat, dan mereka habiskan siangnya dengan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mencapai derajat yang mulia, maka letakkanlah akhlak di atas ilmu. Adalah Abdurrahman bin Qasim. Dia seorang pelayan Imam Malik bin Anas. Dia berkata, tidak kurang 20 tahun aku menjadi pelayan Imam Malik. Selama 20 tahun itu, aku perhatikan beliau menghabiskan 18 tahun untuk mempelajari akhlak, dan 2 tahun untuk mempelajari ilmu. Pemirsa rahimakumullah, begitu mulianya Imam Malik bin Anas dan juga para ulama-ulama salaf. Mereka senantiasa menjaga kualitas akhlaknya, baik kualitas akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah SAW, maupun akhlak kepada sesama. Oleh karenanya para pemirsa, maka meletakkan akhlak di atas ilmu adalah tanggung jawab kita semuanya. Sebagai anak terhadap orang tua, sebagai santri, siswa, kepada ustadznya, kepada gurunya, sebagai mahasiswa kepada para dosennya, ataupun sebagai anak muda kepada orang yang lebih tua. Karena orang yang dicintai oleh Rasulullah itu bukan orang yang ilmunya banyak, bukan orang yang titelnya berderet, dan juga bukan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlakon. Sungguh orang yang paling aku cinta, kata Rasulullah, dan orang yang paling dekat dengan kedudukanku nanti di surga pada hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghatukum ilayya al-mutakabbirun. Dan orang yang paling aku benci, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong. Orang yang pongah dengan kedudukan dan jabatan, orang yang sombong dengan ilmunya, sombong dengan prestasinya, sombong dengan jabatan yang dia sandang. Pemirsa rahimakumullah, agar kita tetap rendah hati meskipun kita berilmu banyak, maka pelajari akhlak dan adab sebelum mempelajari ilmu. Pemirsa rahimakumullah, terlalu banyak orang yang mempelajari berbagai ilmu, ingin menguasai berbagai disiplin ilmu, namun dia lupa untuk belajar akhlak dan adab, sehingga ilmunya tidak memberikan keberkahan, ilmunya tidak membawa kepada kenikmatan, ilmunya tidak membawa kepada petunjuk. Man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad ilallah illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya senantiasa bertambah dan bertambah, tapi petunjuk, akhlak dan adab tidak bertambah,
maka dia nggak akan bertambah kepada Allah kecuali semakin menjauh dan menjauh. Ada orang yang memiliki ilmu hanya digunakan untuk modal berdebat, melihat orang lain lebih rendah daripada dia. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Pemirsa rahimakumullah, kalaulah berbicara dengan ilmu, maka iblis itu berilmu. Iblis tahu ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia ngerti karena memang yang layak untuk disembah itu hanya Allah. Bahkan dia membantah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Namun karena iblis yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, su'ul adab kepada penciptanya, Allah mengutuknya sepanjang hayat. Iblis tidak ngerti bahwa perintah sujud itu bukan ta'abudan, bukan ibadah, tetapi ihtiraman. Karena durhakanya, su'ul adabnya, tidak ada akhlak iblis terhadap yang menciptakan Allah, yang menciptakan mereka, yang menciptakannya. Maka Allah mengazabnya, Allah melaknatnya sepanjang hayat. Imam Malik berkata, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah terlebih dahulu adab, belajarilah akhlak sebelum engkau mempelajari ilmu. Mengapa bisa demikian? Yusuf bin Husain berkata, bil adab tafhamul ilma. Dengan kamu mempelajari adab, kamu belajar budi pekerti, belajar akhlak, maka kamu akan mudah untuk mempelajari ilmu. Seorang siswa yang rendah hati, tawadhu kepada gurunya, dia akan mudah mendapatkan nasihat-nasihat dan ilmu yang diberikan oleh gurunya, oleh ustadznya. Tapi seorang siswa, seorang murid yang su'ul adab kepada gurunya, santri yang su'ul adab kepada ustadznya, bahkan dia merasa lebih daripada ustadznya, daripada gurunya, ada sesuatu yang ada di dalam dadanya, maka tidak akan mendapatkan transfer ilmu, susah untuk mendapatkan ilmu. Dan itu adalah sifat iblis yang merasa agung, merasa super, dan merasa lebih. Pemirsa rahimakumullah, Ibnu Mubarak berkata, ta'alamna la adab salasina aman wa ta'alamna ilma ishrina aman. Kami mempelajari adab itu selama 30 tahun. Dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Begitu dahsyatnya para ulama-ulama terdahulu memperhatikan adab dan akhlak. Ibnu Sirin juga berkata, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka para ulama, para salaf saleh mempelajari petunjuk, mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita benahi akhlak kita, adab kita terlebih dahulu. Baik kita sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai mu'alim, sebagai tutorial. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada sesama. Dan para murid, para pelajar, para siswa, mari kita benahi akhlak kita dulu, agar kita mudah mendapatkan dan menyerap ilmu dan nasihat yang diberikan kepada para asatid,
guru, dan dosen. Kita benahi akhlak kita semuanya, dan kita senantiasa berendah hati di hadapan sesama, terlebih kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua dari kita. Karena apa? Akhlak dan adab itu yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti. Bukan ilmu kita, bukan jabatan, bukan harta yang kita punya. Rasulullah bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqi hasanin. Wa innallaha la yubghidul fahisha al-badi'a." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti selain akhlaknya yang mulia, khuluqin hasanin. Wa innallaha la yubghidu al-fahisha, dan Allah akan membenci orang-orang yang keji, al-badi'ah, dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang su'ul adab, orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa berbenah, menghiasi diri dengan akhlakul karimah, terlebih kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kehidupan dan semua apa yang kita butuhkan. Akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada orang tua, kepada guru, dan sebagainya. Dan insya Allah dalam kesempatan yang akan datang akan kita sambung pada materi-materi tentang akhlak. Jaga sembung, berlari-lari. Kita sambung di lain hari. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.